Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu dan kamulah yang menjaga harta. Para penyimpan harta telah binasa dan tersisalah para pemilik ilmu. Walau mereka telah tiada, pribadi mereka tetap ada di hati manusia. Ali bin Abi Thalib. Dikisahkan Ali bin Abi Thalib berdialog dengan satu kaum dari Bani Israel sebagai berikut. Pada suatu ketika Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa dirinya diibaratkan sebagai kota ilmu, sementara Ali bin Abi Thalib adalah gerbangnya. Mendengar pernyataan yang demikian, sekelompok kaum Bani Israel tidak mempercayainya. Mereka tidak percaya apa benar Ali bin Abi Thalib cukup pandai sehingga ia mendapatkan julukan gerbang ilmu dari Rasulullah SAW. Berkumpullah 10 orang dari kaum Bani Israel. Kemudian mereka bermusyawarah untuk menguji kebenaran pernyataan Rasulullah SAW tersebut. Seorang di antara mereka berkata, "Mari kita tanyakan pada Ali tentang suatu masalah saja. Bagaimana jawaban Ali tentang masalah itu? Kita bisa menilai seberapa jauh kepandaiannya. Bagaimana? Apakah kalian setuju?" "Setuju," jawab mereka serentak. "Tetapi sebaiknya kita bertanya secara bergiliran saja saran yang lain. Dengan begitu, kita dapat mencari kelemahan Ali. Namun, bila jawaban Ali nanti selalu berbeda-beda, barulah kita percaya bahwa memang Ali adalah orang yang cerdas." "Baik juga saranmu itu, mari kita laksanakan," sahut yang lainnya. Hari yang telah ditentukan telah tiba. Orang pertama datang menemui Ali lalu bertanya, "Manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?" "Tentu saja lebih utama ilmu," jawab Ali tegas. "Ilmu adalah warisan para nabi dan rasul, sedangkan harta adalah warisan Qarun, Fir'aun, Namrud, dan lain-lainnya." Ali menerangkan. Setelah mendengar jawaban Ali yang demikian, orang itu kemudian mohon diri. Tak lama kemudian datang orang kedua dan bertanya kepada Ali dengan pertanyaan yang sama. "Manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?" "Lebih utama ilmu dibandingkan harta," jawab Ali. "Mengapa?" "Karena ilmu akan menjaga dirimu, sementara harta malah sebaliknya. Engkau yang harus menjaganya." Orang kedua itu pun pergi setelah mendengar jawaban Ali seperti itu. Orang ketiga pun datang menyusul dan bertanya seperti orang yang sebelumnya, "Bagaimana pendapat Tuan bila ilmu dibandingkan dengan harta?" Ali kemudian menjawab, "Harta lebih rendah dibandingkan dengan ilmu." "Mengapa bisa demikian, Tuan?" tanya orang itu penasaran. "Sebab orang yang mempunyai banyak harta akan mempunyai banyak musuh, sedangkan orang yang kaya ilmu akan banyak yang menyayangi dan menghormati dirinya." Setelah orang itu pergi, tak lama kemudian orang keempat pun datang dan menanyakan permasalahan yang sama. Setelah mendengar pertanyaan yang diajukan oleh orang itu, Ali pun kemudian menjawab, "Ya, jelas-jelas lebih utama ilmu." "Apa yang menyebabkan demikian?" tanya orang itu mendesak. "Karena bila engkau pergunakan harta," jawab Ali, "jelas-jelas harta akan semakin berkurang. Namun bila ilmu yang engkau pergunakan, maka akan semakin bertambah banyak." Orang kelima kemudian datang setelah kepergian orang yang keempat dari hadapan Ali. Ketika menjawab pertanyaan orang ini, Ali pun menerangkan
Jika pemilik harta ada yang dijuluki pelit, sedangkan pemilik ilmu akan dihargai dan disegani. Orang keenam lalu menjumpai Ali dengan pertanyaan yang sama pula. Namun, tetap saja Ali mengemukakan alasan yang berbeda. Jawaban Ali tersebut ialah, harta akan selalu dijaga dari kejahatan, sedangkan ilmu tidak usah dijaga dari kejahatan. Lagi pula ilmu akan menjagamu. Dengan pertanyaan yang sama, orang ketujuh datang kepada Ali. Pertanyaan itu kemudian dijawab Ali. Pemilik ilmu akan diberi syafaat oleh Allah di hari kiamat kelak, sementara pemilik harta akan dihisap oleh Allah kelak. Kemudian ke-10 orang itu berkumpul lagi. Mereka yang sudah bertanya kepada Ali mengutarakan jawaban yang diberikan Ali. Mereka tak menduga setelah mendengar setiap jawaban, ternyata alasan yang diberikan Ali selalu berbeda. Sekarang tinggal 3 orang yang belum melaksanakan tugasnya. Mereka yakin bahwa 3 orang itu akan bisa mencari celah kelemahan Ali, sebab ketiga orang itu dianggap yang paling pandai di antara mereka. Orang ke-8 menghadap Ali lantas bertanya, antara ilmu dan harta, manakah yang lebih utama wahai Ali? Tentunya lebih utama dan lebih penting ilmu, jawab Ali. Kenapa begitu? Tanyanya lagi. Dalam waktu yang lama, kata Ali menerangkan, harta akan habis, sedangkan ilmu malah sebaliknya, ilmu akan abadi. Orang ke-9 datang dengan pertanyaan tersebut. Seseorang yang banyak harta, jawab Ali pada orang tersebut, akan dijunjung tinggi hanya karena hartanya, sedangkan orang yang kaya ilmu dianggap sebagai intelektual, sampai giliran orang yang terakhir. Ia pun bertanya kepada Ali hal yang sama. Ali menjawab, harta akan membuatmu tidak tenang. Dengan kata lain, akan mengeraskan hatimu. Namun, ilmu sebaliknya akan menyinari hatimu hingga hatimu akan menjadi terang dan tentram karenanya. Ali pun kemudian menyadari bahwa dirinya telah diuji oleh orang-orang itu. Sehingga ia berkata, andai kata engkau datangkan semua orang untuk bertanya, insya Allah akan aku jawab dengan jawaban yang berbeda pula selagi aku masih hidup. Ke-10 orang itu akhirnya menyerah. Mereka percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah benar adanya. Ali memang pantas mendapat julukan gerbang ilmu. Ilmu lebih baik daripada harta. Ini adalah kalimat yang global. Sebelum beliau menyebutkan secara terperinci segi-segi kebaikan ilmu dibandingkan harta, yang demikian supaya pendengar menyiapkan dirinya untuk mendengar apa yang akan disampaikan. Ilmu menjagamu, sedangkan harta engkau yang menjaganya. Maksudnya adalah ilmu menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dirimu, menjagamu dari kebinasaan di dunia maupun akhirat, menjaga seseorang dari kebinasaan di akhirat. Karena dengan ilmu agama seseorang bisa mengetahui perintah Allah dan dia bisa melaksanakannya. Juga bisa mengetahui larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa dia jauhi. Dengan sebab ilmu, Allah akan menyelamatkannya dari hal-hal yang membuat murkanya, sehingga dia bisa selamat dari azab neraka dan masuk ke dalam surganya. Adapun makna bahwa ilmu menjaga seseorang dari kebinasaan di dunia, maka Allah akan menjaga seseorang dengan ilmu tersebut di mana pun dia berada. Di antara contoh penjagaan ilmu terhadap seseorang adalah kisah seseorang yang membunuh 100 orang seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, yang artinya, dahulu kala di antara umat sebelum kalian
ada seseorang lelaki yang membunuh 99 orang. Dia pun bertanya tentang orang yang paling alim di atas permukaan bumi. Maka dia ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah. Sesudah mendatangi dan menginformasikan bahwa dia telah membunuh 99 orang, dia bertanya apakah masih diterima tobatnya. Lalu ahli ibadah itu pun menjawab, tidak diterima tobatnya. Maka orang tersebut membunuh ahli ibadah itu sehingga genaplah menjadi 100. Kemudian dia bertanya lagi kepada orang lain, siapakah orang yang paling alim di permukaan bumi? Maka ditunjukkan kepada seorang alim dan dia pun mengabarkan bahwa dia telah membunuh 100 orang. Apakah tobatnya masih diterima? Maka alim tersebut mengatakan, ya. Apa yang menghalangi dia untuk diterima tobatnya? Lelaki pembunuh itu pun akhirnya merasa bersyukur bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk bertaubat dan menjadi orang baik, meskipun sejarah masa lalunya sudah penuh dengan noda hitam. Hadis riwayat Muslim. Dari kisah tersebut dapat menggambarkan bagaimana ilmu menjadi sebab terjaganya alim tersebut dari kebinasaan. Sahabat Mercu Suara Hati yang berbahagia, mudah-mudahan narasi ini dapat menginspirasi kita sehingga kita dapat memperbaiki kehidupan kita pada masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.